Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, hari ini ketemu lagi dengan Bu Zahra dalam pembelajaran IPS. Teman-teman, hari ini kita akan mempraktekkan materi mengenai salah satu dari interaksi manusia. Apa itu? Yaitu interaksi manusia dengan alam. Nah, cara kita mempraktekkan materi tersebut adalah dengan cara menanam. Hari ini teman-teman akan mencoba menanam dengan cara yang lain nih teman-teman ya. Nanti boleh dilihat dan diikuti instruksinya. Oke teman-teman, selamat menyimak videonya ya. Teman-teman, kegiatan kita hari ini masih berhubungan dengan materi kita pekan lalu ya, mengenai interaksi manusia dengan alam. Hari ini kita mempraktekkan interaksi dengan alam tersebut. Kita akan melakukan kegiatan menanam. Kenapa menanam? Karena teman-teman di saat pandemi seperti ini menyediakan bahan pangan secara mandiri itu sangat penting ya. Apalagi dengan aktivitas kita yang kebanyakan di dalam rumah. Nah, dengan bisa menyediakan bahan pangan secara mandiri, kita bisa membatasi kegiatan kita di luar rumah. Menanam kembali adalah upaya untuk menyediakan bahan pangan secara terus-menerus. Dan jika teman-teman berhasil melakukannya, maka teman-teman tidak perlu membeli bahan pangan atau sayuran, cukup memanen dan bisa menghemat keuangan keluarga dan tentunya lebih segar loh. Menanam kembali atau regrow ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang tidak memiliki halaman di rumahnya, karena bisa dilakukan di dalam rumah dengan media-media tanam yang bisa teman-teman temukan di rumah. Regrow memanfaatkan sisa sayuran atau bagian kecil tanaman sehingga bisa mengurangi sampah rumah tangga dan tentunya bisa menanam tanpa membeli benih. Hari ini kita akan mencoba meregrow beberapa tanaman yang bisa teman-teman temukan di rumah ya. Di sini tanaman utama yang kita tanam hari ini adalah daun bawang. Tapi Bu Zahra juga menyediakan tanaman lain seperti sawi, kangkung, dan juga wortel. Peralatan yang dibutuhkan teman-teman juga sangat sederhana. Teman-teman cukup butuh pisau untuk memotong bagian tanamannya. Kemudian teman-teman butuh wadah dan bisa teman-teman dapatkan botol-botol bekas seperti ini. Kemudian teman-teman potong. Nah, dan ditambahkan air ya di dalamnya. Tidak usah terlalu banyak. Teman-teman boleh memakai wadah-wadah bekas di rumah yang tidak terpakai ya, atau botol-botol atau gelas-gelas bekas yang bisa teman-teman temukan di rumah. Sebaik mungkin berusaha untuk menemukan peralatan yang bisa teman-teman dapatkan di rumah agar budaya reuse, dan recycle bisa teraplikasikan dengan baik juga di rumah. Oke, yuk kita mulai. Oke teman-teman, untuk daun bawang pertama-tama teman-teman potong daun bawang 4-5 cm ya. Sisakan bawahnya sepanjang itu. Biasanya yang digunakan untuk masak adalah bagian atasnya. Jadi bagian bawahnya bisa teman-teman ambil, bisa teman-teman potong. Kemudian teman-teman boleh letakkan di dalam botol atau wadah bekas yang sudah ada airnya. Oke, boleh teman-teman taruh seperti ini ya. Teman-teman boleh menggunakan daun bawang yang sudah ada akarnya atau yang belum ada akarnya. Insya Allah dua-duanya akan tumbuh dengan baik ya teman-teman. Nah, setelah ditaruh seperti ini, kita bisa mengerjakan yang lain ya. Oke, selanjutnya adalah wortel. Nah, sama seperti daun bawang, teman-teman cukup memotong bagian atasnya. Sudah, nanti bisa kita lihat perkembangannya ya. Selanjutnya kita akan memakai sawi. Nah, sawi juga sama teman-teman, dipotong 4-5 cm bagian bawahnya. Oke, selanjutnya kita akan menanam kangkung.
Nah, kalau kangkung ini istimewa teman-teman, tidak ditanam di media air ya. Kita akan menanam kangkung ini hanya bagian bawahnya saja ya, seperti biasa. Nah, karena yang dipakai bagian atasnya teman-teman ya. Bagian bawahnya seperti ini. Teman-teman boleh menyediakan botol berisi wadah berisi tanah. Nah, jangan lupa wadahnya itu dilubangi dulu ya bawahnya atau bagian pinggirnya agar air tidak mengendap di dalam tanah. Tidak perlu terlalu banyak, yang penting ada aliran-aliran untuk mengalirkan air dari dalam keluar ya. Nah, kemudian teman-teman boleh buat lubang dulu tanahnya dengan jari. Kalau teman-teman tidak ingin kotor, boleh pakai plastik atau sarung tangan ya. Tapi teman-teman, jika ingin menanam dengan lebih baik, menggunakan anggota badan teman-teman itu lebih baik ya teman-teman. Insya Allah merupakan dukungan agar tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Nah, kalau kurang bisa kita tambahin, kemudian kita tanam ya. Kemudian kita tanam bagian bawah. Nah, seperti ini. Jadi hanya satu batang teman-teman tanamkan. Kalau teman-teman punya wadah yang lebih lebar, maka bisa menanam lebih dari satu batang ya. Nah, jadi satu tanam satu batang seperti itu teman-teman. Nanti kalau teman-teman punya wadah yang lebih lebar atau lebih besar, maka dalam satu wadah itu bisa lebih dari satu batang ya. Tapi karena Bu Zahra punyanya botol, jadi teman-teman bisa menanam hanya satu batang saja. Kenapa? Agar akarnya tidak berebutan teman-teman saat tumbuh. Jadi hanya bisa satu dalam wadah sekecil ini. Nah, nanti teman-teman jika ingin lebih banyak memanen kangkungnya, maka teman-teman harus menyediakan wadah yang lebih besar ya, agar bisa menanam lebih dari satu batang. Oke? Nah, teman-teman, setelah ini teman-teman boleh melihat perkembangan tanamannya dan menuliskannya di dalam laporan di Home Challenge ya. Nah, tidak perlu setiap hari teman-teman menuliskan laporannya, tapi cukup memperhatikannya saat ada perkembangan kemudian menuliskannya. Apa saja teman-teman? Misal hari ini hari kelima atau hari ketiga, teman-teman menuliskan sudah tumbuh akar lebih banyak, atau misalkan sudah tumbuh tunas kecil apa, seberapa panjangnya. Nanti teman-teman boleh isi ya. Nanti kita akan melihat beberapa hari kemudian ya perkembangannya, karena setelah ini kita akan memindahkan tanaman-tanamannya dari media air ke media tanah dan ke tempat yang lebih besar juga. Oke teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah 5 hari semenjak proses pertama kita menanam tanaman daun bawang. Kita lihat yuk perkembangannya. Nah, bisa dilihat untuk daun bawang 5 hari kemudian sudah tumbuh tunas-tunas seperti ini ya teman-teman. Bagaimana punya teman-teman? Apa berhasil juga? Nah, ini ya teman-teman ya. Ini sudah mulai muncul tunas-tunas seperti ini yang nanti akan tumbuh menjadi daun bawang yang panjang dan bisa dipanen. Nah, yang lainnya Bu Zahra juga akan menunjukkan salah satunya ya, yaitu wortel. Nah, wortel juga sudah tumbuh ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat. Bagaimana punya teman-teman? Apakah tumbuh juga? Nah, mudah-mudahan berhasil ya. Nah teman-teman, setelah 5 hari teman-teman sudah melihat perkembangannya, teman-teman sudah bisa memindahkan daun bawangnya ke media tanam seperti ini ya.
Nah ini teman-teman bisa pindahkan ke media tanam seperti ini. Tapi jika ingin memindahkan lebih dari satu daun bawang, maka teman-teman butuh lebih dari satu botol berukuran seperti ini. Kalau mau satu tempat lebih dari satu daun bawang, maka teman-teman harus memilih media tanam yang lebih besar. Oke? Karena tanaman juga butuh media tanam yang besar ya teman-teman untuk tumbuh dan berkembang. Jadi teman-teman ya silahkan boleh memperkirakan sebesar apa media tanamnya jika ingin menanam lebih dari satu tanaman. Oke teman-teman. Nah nanti teman-teman boleh menanamnya hati-hati ya, dikarenakan akar dari daun bawang yang kita tanam di air ini bisa jadi lemah teman-teman. Jadi teman-teman ketika menanam di media tanam, maka teman-teman boleh melubangi terlebih dahulu tanahnya, baru kemudian masukkan daun bawangnya secara perlahan. Oke teman-teman, semoga berhasil ya. Nah teman-teman, selain daun bawang, wortel, kemudian sawi, kangkung yang bisa kita tanam, ada beberapa tanaman lagi yang bisa kita regrow loh, yang bisa kita temukan di dapur kita, yaitu bawang-bawangan seperti daun bawang, bawang merah, bawang putih, kemudian ada mint dan seledri juga yang bisa di regrow, kemudian jahe, lengkuas, kunyit, ubi-ubian juga bisa loh teman-teman, seperti kentang, ubi, talas, dan daun-daunan seperti selada, sawi, pokcoy, kangkung, dan lainnya. Teman-teman bisa mencoba juga ya yang lainnya. Teman-teman juga bisa mencari tahu lagi apa saja ya tanaman yang bisa teman-teman regrow. Nah setelah itu teman-teman ada tips nih yang bisa teman-teman pakai saat regrow, yaitu 1. Pilih sayuran yang segar dan sehat. 2. Media tanam harus ekstra gembur teman-teman, karena tanah yang gembur bisa menyuburkan tanaman. 3. Lokasi teman-teman menyimpan tanaman tersebut tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu gelap teman-teman. Jadi teman-teman bisa menaruh tanaman tersebut di tempat yang teduh. 4. Teman-teman bisa menyiram tanamannya minimal 2 kali sehari ya teman-teman, tidak usah terlalu banyak. Ingat, sebelum teman-teman menanam media tanam, teman-teman boleh melubangi dulu potnya jika pot atau tempat yang teman-teman pakai itu merupakan barang bekas. Jadi teman-teman harus melubangi dulu supaya air tidak menggenang di bawah. 5. Setelah sayuran besar, teman-teman harus memindahkan ke media tanam yang lebih besar atau tempat yang lebih besar. Kenapa? Seperti yang Bu Zara sudah sebutkan, bahwa tanaman juga butuh media tanam atau tempat yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang. 6. Terakhir nih teman-teman, panen dengan cara yang benar. Nah, kalau teman-teman mau memanen secara terus-menerus tanaman yang sudah teman-teman tanam, maka panennya harus dengan cara yang benar. Dengan cara bagaimana teman-teman? Nah, ketika dia sudah tumbuh, maka teman-teman boleh memotong bagian yang teman-teman perlukan saja. Jadi biarkan bagian sisanya yang di bawah itu tumbuh seperti kita memproses dari awal lagi. Jadi ketika memanen jangan semuanya teman-teman ambil, tapi silakan boleh dipotong bagian teman-teman perlukan saja. Nah, dengan begitu teman-teman akan bisa memanen tanaman teman-teman secara terus-menerus. Nah teman-teman, semoga berhasil ya proses menanamnya. Nanti ditunggu laporannya. Boleh dilihat di home channel teman-teman bagaimana mengisi laporannya. Oke? Nah teman-teman, bagaimana nih videonya? Sudah jelas? Teman-teman sudah mempraktekannya dengan baik. Nanti teman-teman boleh menggunakan pupuk yang dikirimkan bersama home challenge ya. Itu bisa dipakai sebagai media tanam juga. Kemudian jangan lupa diikuti tips-tipsnya ya, agar tanamannya bisa tumbuh dengan baik dan subur. Nah teman-teman, melalui materi interaksi manusia dengan alam ini, harapannya teman-teman bisa lebih menjaga alam ya, dan tahu betapa pentingnya kita sebagai manusia untuk bisa menjaga alam sekitar kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak videonya dan mengerjakan tantangan dengan baik. Kita tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.